Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Faris Sabadi, dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat datang di channel kami, channel Virus El Said. Materi kita kali ini tentang HTML. Insya Allah akan berlanjut terus. Teman-teman bisa mensubscribe channel ini dan mungkin mengikuti playlist HTML. Insya Allah ke depan akan terus kita update materi-materi terkait pemrograman atau pengkodean HTML. Diawali dulu apa itu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Jadi di sini nanti di HTML Anda bisa membuat tampilan-tampilan web sederhana ya. Nanti tentu saja kalau mau lebih tampilannya bagus nanti bisa menambahkan CSS ya, CSS untuk tampilan lebih berwarna, kemudian bisa mengatur tipografi ya, pengaturan huruf, paragraf dan sebagainya. HTML menggambarkan struktur halaman web secara umum. HTML terdiri dari serangkaian elemen-elemen yang nanti mengisi dari tampilan HTML itu sendiri. Elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan kode. Contoh sederhana dari penggunaan HTML ada yang pertama adalah doctype HTML. Ini berfungsi sebagai deklarasi mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah memang dokumen HTML. Kali ini kita dan seterusnya insya Allah akan menggunakan standar HTML5. Kemudian ada elemen HTML atau tag HTML adalah elemen root dari halaman HTML ya. Jadi untuk mengawali dokumen HTML ini Anda harus menggunakan tag HTML. Kemudian ada elemen head ya, berisi informasi tentang metadata atau yang menjelaskan apa saja tentang halaman HTML ini. Di dalamnya ada biasanya secara umum ya, adalah standar adalah title, itu merupakan tag untuk menentukan judul untuk halaman HTML yang akan ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman. Kemudian ada body ya, ini mendefinisikan tubuh dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar dan lain-lain. Kemudian ada elemen H1, di sini adalah elemen yang mendefinisikan hidung besar ya. Jadi nanti bisa menampilkan huruf-huruf dengan yang besar, dimana ada H1 untuk yang paling besar, H2 mungkin lebih kecil, H3 lebih kecil lagi. Biasanya kalau di makalah atau di naskah ini biasanya sebagai bab atau subbab. Kemudian paragraf ini merupakan mendefinisikan ya, elemen tag P ini adalah mendefinisikan paragraf. Sebagai contoh sederhana nanti teman-teman bisa menggunakan berbagai editor untuk melakukan pengetikan skrip HTML. Di sini saya masih menggunakan Visual Studio Code ya. Teman-teman bisa menginstal dulu ya aplikasi Visual Studio Code untuk mengetikkan berbagai kode HTML. Di sini sudah saya contohkan, nanti kita langsung coba jalankan aja. Nanti ini adalah kodenya. Kemudian kalau dijalankan nanti tampilannya seperti ini. Jadi tadi title ini munculnya di browser ya, tampilan browser. Kemudian tadi ini H1 adalah heading pertamaku, tampilannya di sini. Kemudian paragraf pertamaku ya di sini. Oke, begitu contohnya, contoh sederhananya. Jadi sangat mudah, teman-teman bisa mencoba kode sederhana ini di editor Anda. Kemudian apa itu elemen HTML? Elemen HTML didefinisikan dengan tag awal dan tag akhir. Jadi ada nama tag name-nya nih di sini, bisa Anda sesuaikan ya. Untuk contoh tadi ada HTML, title, kemudian body, kemudian H1, kemudian paragraf. Nah, ini merupakan elemen HTML yang semuanya diawali atau dimulai dari tag awal. Jadi pasti ada tag awalnya hingga tag akhirnya. Memang ada beberapa ya yang tidak membutuhkan tag akhir ya. Contohnya BR. Jadi ini contohnya nih H1, judul pertamaku H1, ini berarti tag awalnya adalah H1.
kemudian tag akhirnya adalah H1 tapi ada backslash-nya ya. Jadi untuk membedakan antara tag awal dengan tag akhir itu adalah adanya simbol backslash. Contoh paragraf misalnya P ya. Kemudian untuk tag akhirnya adalah slash P ya. Nah, ini jadi yang di dalam sini adalah disebut sebagai konten elemennya. Jadi kalau H1 ini tag awalnya, judul pertamaku ini adalah konten elemennya, slash H1 adalah tag akhirnya. Demikian juga P ya. P ini adalah tag awalnya, paragraf ini konten elemennya, kemudian slash P ini adalah tag akhirnya. Jadi paragraf pertamaku adalah konten elemennya. Sekali lagi ada beberapa elemen yang tidak membutuhkan atau memiliki konten. Contohnya BR ini fungsinya adalah untuk berpindah baris ya. Ini termasuk yang tidak mempunyai konten elemen dan tentu saja tidak mempunyai tag akhir. Kemudian web browser itu digunakan untuk membaca atau menampilkan dokumen HTML ya dengan benar. Browser tidak menampilkan tagnya ya atau kode-kodenya, tetapi menggunakannya untuk menentukan cara menampilkan dokumen. Berikut ini contoh pengkodean menggunakan Visual Studio Code. Oke, pertama-tama kita klik icon ini ya. Kemudian misalkan menuliskan index.htm juga boleh, HTML juga boleh. Di sini saya menggunakan ekstensi HTML. Kemudian teman-teman bisa mengetikkan tanda seru ya, tanda seru. Ini namanya emmet di dalam Visual Studio Code. Anda tidak perlu mengetikkan banyak coding, nanti ya secara otomatis akan menampilkan beberapa baris ya, satu baris atau beberapa baris kode. Jadi sangat memudahkan kalau Anda menggunakan Visual Studio Code ya. Nanti tinggal di tab, nanti muncul kode-kode ya. Saya hilangkan sebagian karena memang belum tidak terlalu dibutuhkan ya. Di sini sebenarnya kalau tidak dihilangkan juga nggak apa-apa. Di sini beberapa saya hilangkan supaya lebih sederhana saja. Di sini sebenarnya ada Language English ya, kalau memang standar bahasa yang Anda gunakan adalah bahasa Inggris. Kalau bisa Anda ganti juga ID ya, tapi di sini saya hilangkan aja ya. Hilangkan aja, kemudian di hit ini nanti akan menampilkan title bar ya di browser ya, di browser, title bar di browser. Misalnya di sini saya mudahnya aja, misalnya judul halaman misalkan ya. Kemudian nanti di bagian body inilah yang akan tampil di browser ya. Contohnya misalnya H1, jadi teman-teman tinggal menekan H1, jangan lupa di tab ya, nanti muncul tag akhirnya. Di tengahnya Anda bisa mengetikkan konten elemennya, misalnya heading pertamaku misalnya. Nah, kemudian misalkan teman-teman juga mau menambahkan paragraf ya, paragraf, tinggal huruf P kemudian di tab, Anda bisa menuliskan ini contoh contoh sebuah paragraf. Teman-teman kalau Anda enter di sini juga tidak pindah baris ya, tidak pindah baris. Misalnya di enter begini, ini tidak pindah baris ya. Nah, untuk bisa pindah baris sebenarnya ada namanya tag BR ya. Ini tidak membutuhkan tutup tag atau akhir tag dan tidak juga membutuhkan konten elemen. Jadi tinggal ditulis BR, nanti teman-teman tinggal di tab gitu ya. Nanti otomatis nanti pindah baris ya. Yang ini pindah contoh, yang ini pindah apa yang ini ya, yang ini pindah baris. Nah, teman-teman bisa menyimpan. Jadi kalau ada simbol hitam di sini berarti belum disimpan ya, belum diupdate perubahannya. Kalau ada simbol hitam di sini nanti teman-teman tinggal Ctrl S atau file save ya. Nah, kemudian kalau mau menjalankan ini saya simpannya di folder HTML di C, kemudian nama filenya index.html. Jadi kalau Anda mau menjalankan tampilannya HTML tinggal mengetikkan C.2 slash atau backslash, kemudian foldernya tadi saya taruhnya di HTML, kemudian slash, nama filenya adalah index.html.
Oke, nanti tinggal di enter, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini yang ini sebuah paragraf. Ini saya kasih titik ya di sini. Nanti teman-teman tinggal save lagi, nanti di refresh ya. Saya simpan lagi, file save, nanti tinggal di refresh kalau ada perubahan-perubahan data ya. Ini tidak pindah baris, yang ini pindah baris ya. Jadi sebelah lagi tidak ada BR di dalam paragraf itu, berarti tidak akan pindah baris walaupun Anda menekan enter. Itu contoh sederhananya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini walaupun singkat dapat menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like ataupun komentar kalau ada hal-hal yang Anda kurang ketahui. Terima kasih perhatiannya. Demikian dari saya, Fairuz Sabadi dari channel Fairuz El Said, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan mau menyaksikan tayangan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.